Mindset atau pola pikir itu sangat penting dalam hidup kita. Karena disadari atau tidak, cara pandang kita terhadap hidup kita, masalah-masalah yang kita hadapi, penilaian kita terhadap sesuatu atau seseorang, bahkan cara pandang kita terhadap arti sukses itu sendiri sangat dipengaruhi oleh pola pikir kita. Grooming berarti sebuah tahapan dalam memperbaiki dan memperindah penampilan. Penampilan yang baik ialah penampilan yang bersih, rapi, dan serasi. Penampilan yang baik akan menciptakan kesan awal yang baik pula untuk diri sendiri. Pastikan Chun People selalu memperhatikan penataan rambut. Bagi laki-laki dapat menggunakan pomade untuk membantu penataan rambut supaya lebih rapi. Jangan sampai rambut menutupi wajah Chun People. Bagi yang berambut panjang, rambut dapat diikat sehingga tidak menutupi logo Honda di bagian belakang. Kebersihan kulit sangat perlu diperhatikan. Menjaga kesehatan kulit dapat dilakukan dengan penggunaan body lotion pada bagian luar kulit. Chun People juga perlu memperhatikan kebersihan gigi. Pastikan tidak ada bau mulut dan sisa kotoran yang terselip di sela-sela gigi. Pastikan juga Chun People tidak bau badan. Tambahkan penggunaan parfum untuk menghindari bau badan. Tangan kita harus selalu bersih. Tambahkan juga penggunaan hand sanitizer untuk menambah proteksi tangan kita dari kuman. Kuku, jika sudah terlihat panjang, harus segera dipotong dengan rapi. Jangan biarkan kuku kita terlihat ada nodanya. Seragam yang digunakan ialah model slim fit atau press body. Celana yang digunakan ialah celana berwarna hitam dengan panjang sampai menutup mata kaki. Pastikan seragam terlihat rapi, bersih, dan tidak kusut. Jika seragam sudah terlihat kusam atau berubah warna, segera ajukan penggantian. Pastikan Chun People menggunakan ID card selama jam kerja. Perhatikan juga kondisi ID card Chun People harus bersih, tidak tergores, dan tidak ternoda. Jika tulisan sudah mulai pudar atau rusak, segera ajukan penggantian. Chun People, sepatu dan kaos kaki yang kita gunakan harus sesuai dengan aturan perusahaan. Baik sepatu dan kaos kaki harus berwarna hitam. Dimanapun Chun People berada, jangan lupa untuk selalu memperhatikan grooming. Penampilan yang menarik akan menambah nilai plus Chun People di mata customer. Halo, selamat pagi teman-teman. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Bicara tentang mindset itu hal yang sangat menarik. Karena bila kita salah memilih cara pandang atau cara berpikir, maka akan sangat mempengaruhi hidup kita. Wow, ngeri gak sih? Coba teman-teman pikirkan sejenak, orang itu disebut sukses seperti apa? Mungkin ada yang berpendapat, orang sukses itu orang yang kaya raya, sehingga bisa memenuhi semua keinginannya. Lalu pertanyaannya, apakah orang miskin tidak bisa sukses? Kemudian, orang yang pintar sehingga mudah mencari pekerjaan dan karena pintar bisa menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik, maka cepat dapat promosi, dapat jenjang karir yang bagus. Nah, pertanyaannya lagi, apakah orang yang tidak pintar tidak punya peluang untuk sukses? Mungkin ada juga yang berpendapat bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mencapai keinginannya. Nah, menurut teman-teman, sukses itu seperti yang mana? Sekarang saya ingin memberi sebuah contoh. Contohnya ya, seorang karyawan ini punya keinginan membeli sebuah sepeda motor baru. Karena sepeda motornya yang lama itu sudah butut, sering mogok, membuat dia sering terlambat masuk kerja, otomatis sering mendapat teguran atau peringatan dari atasannya. Orang yang tidak tahu masalahnya bisa saja menilai karyawan itu orang yang malas, terlalu banyak alasan, tidak niat bekerja. Bener nggak? Maka karyawan itu pun berusaha keras ya, dia menyisihkan gajinya, kemudian mengurangi kebutuhan senang-senangnya,
agar bisa membeli SMH baru. Ingat ya, SMH, sepeda motor Honda, bukan yang lain. Ya, nah, menurut teman-teman, begitu karyawan itu berhasil membeli sepeda motor Honda, apakah bisa dianggap dia sukses? Ya, dia sudah sukses karena dia sudah berhasil mewujudkan keinginannya. Nah, bukankah sukses itu sebenarnya adalah kumpulan dari banyak keinginan-keinginan kecil yang mendukung terhadap sebuah pencapaian atau sebuah keinginan yang lebih besar? Kembali ke karyawan tadi, begitu sepeda motornya baru, semangat kerjanya meningkat. Sudah tidak terlambat lagi, atasan pun juga ikut senang, pedometernya naik. Ya, otomatis aura positif yang melingkupinya itu untuk berbuat hal-hal yang positif yang lain. Artinya, sebuah kesuksesan kecil itu akan berdampak pada hal-hal lain, dan bisa-bisa itu hal yang besar. Nah, di sini pentingnya pola pikir kita memandang suatu hal. Jangan pernah punya pemikiran bila kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita bilang, hanya kesalahan kecil saja. Jangan begitu. Jangan sampai kita menyesal belakangan hanya gara-gara sebuah kesalahan kecil. Nah, contoh ya, kita ada kewajiban membuat laporan kerja setiap bulannya. Nah, suatu saat ya kita terlambat laporan, misalnya 1 hari. Dan hal ini menyebabkan nilai PAS kita yang seharusnya kalau tepat waktu itu nilainya 4, harus turun di nilai 3. Kita mungkin berpikir, turun 1 aja lah, nggak apa-apa. Gimana lagi lah, wong lupa. Nah, tetapi seandai saja teman-teman tuh tahu bahwa akibat dari turunnya nilai 4 ke 3, setelah melalui proses akumulasi penilaian PAS 6 bulan, membuat teman-teman itu gagal naik golongan karena nilai standarnya kurang. Nah, misalnya untuk golongan standar itu 81 misalnya nilainya, untuk naik ke golongan 2B misalnya. Nah, teman-teman nilainya 80,9, kurang 0,1. Ya sudah, teman-teman gagal naik ke golongan yang lebih tinggi. Nah, ini masalah mindset. Bagaimana kita ubah mindset kita ke arah positif. Jangan berkata, hanya turun 1 tingkat aja. Tapi kita balik. Wah, kalau aku gak telat lapor, pasti nilaiku terangkat. Aku bisa nikmati naik golongan, bisa naik gaji, so ya aku harus perbaiki ini. Jangan telat-telat lagi. Ini dia. Aku harus tingkatkan dana kenikmatanku 6 bulan ke depan. Nah, gitu. Ya. Kemudian ada satu contoh lagi. Misalnya seorang sales ya, diingatkan atasannya karena seragamnya sudah mulai lusuh. Ya, mungkin agak berwarna abu muda atau agak kuning-kuning gitu ya. Nah, perlu seragam baru, ganti seragam baru. Kemudian si sales ada yang menjawab, jualan lagi susah gini mikirin seragam, buat beli bensin aja untuk keliling masih harus mikir. Hai saudara, anak sekolah, anak SD aja untuk mau bisa belajar juga harus butuh modal loh ya. Dia butuh buku, butuh pensil atau alat tulis. Bagaimana mau mengingat pelajaran atau penjelasan dari bu guru atau pak guru kalau tidak dicatat? Nah, demikian pula dengan sales. Bagaimana Anda meningkatkan kadar kegantengan dan kecantikan Anda bila seragamnya lusuh? Seragam adalah identitas Anda karena dia membawa identitas perusahaan. Nah, gimana caranya menumbuhkan kepercayaan konsumen? Salah satunya adalah dengan tampil menarik, keren, bersih. Ya, coba teman-teman tempatkan ya pada diri teman-teman sendiri. Anda bertemu dengan seorang sales, yang satu menarik, yang satu seragamnya sudah kusam. Nah, ya ini Anda pikirkan sendiri ya. Untuk itu teman-teman, ubah mindset Anda lebih positif, karena itu awal kesuksesan Anda selanjutnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira motivasi seseorang untuk mencapai sukses itu apa ya?
ingin bahagia, tidak menderita, tercukupi semua kebutuhannya, ya pasti banyak alasan untuk menjadi sukses, bukan? Di sini akan saya sampaikan ya berdasarkan pendapat para ahli ya pada umumnya. Secara sederhana hanya ada dua motivasi manusia itu ingin sukses. Yang pertama yaitu gain atau pencapaian atau ingin mengejar keuntungan atau kenikmatan. Artinya orang tersebut ingin mencapai kesuksesan agar mendapatkan keuntungan atau kenikmatan saat dia bisa mencapai kesuksesan itu. Contohnya orang ingin sukses supaya bisa hidup enak, bisa membahagiakan keluarga. Kemudian yang kedua yaitu avoid pain atau menjauhi rasa sakit, menjauhi kerugian, masalah, malapetaka. Ya, ini contohnya ada sebuah cerita ini ya. Saat kecil si A, anggap saja si A gitu ya, sering melihat orang tuanya itu ditagih debt collector. Dan si orang tua dari si A sering menjawab belum bisa bayar karena uangnya dipakai untuk keperluan sekolah si A. Maka begitu si A ini besar, dewasa, dia ingin sukses. Karena apa? Tidak ingin anak-anaknya nanti hidup sengsara atau tidak bisa sekolah tinggi seperti dirinya. Nah, si A ini ingin menghindari hal-hal yang negatif dengan cara meraih sukses. Jadi untuk memotivasi diri meraih sukses, teman-teman bisa memilih antara gain, mendapatkan yang diinginkan, atau avoid pain, atau menghindari rasa sakit, menghindari masalah. Dan dengan memilih mindset benar akan memudahkan teman-teman untuk mengambil skala prioritas dalam hidup teman-teman. Nah, antara penentuan skala prioritas dan kesuksesan itu sangatlah dekat. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang paham juga ya, terdapat 4 kuadran skala prioritas. Kuadran pertama yaitu penting dan mendesak. Nah, biasanya hal ini berkaitan dengan hal-hal yang kritis, memiliki deadline misalnya. Misalnya ya ada tugas mendadak dari atasan. Ya mungkin bagi teman-teman ini tidak penting karena tidak berkaitan dengan teman-teman, tapi ini berkaitan dengan kepentingan atasan karena kebutuhan pihak eksternal dan sebagainya. Nah, berarti harus segera dikerjakan kan? Penting mendesak. Kemudian contoh ada pertemuan penting atau membantu orang kecelakaan. Ya, ini kaitannya dengan nyawa dan sebagainya. Pasti ini penting dan mendesak juga. Nah, jadi kuncinya di dalam kuadran 1, penting dan mendesak, yaitu bagaimana kita memanagenya. Nah, sekarang masuk ke kuadran kedua. Penting namun tidak mendesak. Biasanya hal ini berkaitan dengan rencana-rencana pribadi, kemudian laporan yang bersifat rutinitas dan lain-lain. Dan kunci dari kuadran 2 ini, penting namun tidak mendesak, adalah fokus. Kenapa fokus? Karena yang harus dikerjakan adalah hal-hal yang biasanya sudah kita ketahui dulu apa yang harus dikerjakan, kemudian waktu pengumpulan atau deadline-nya, sehingga perlu fokus mengerjakan yang mana dulu sesuai dengan timeline-nya. Dan yang ketiga, kuadran ketiga, yaitu mendesak namun tidak penting. Nah, ini contohnya kejar diskonan. Nah, karena apa? Kalau diskonan itu kadang ada batas waktunya ya. Nah, kemudian acara kumpul-kumpul sama teman, jawab chat atau email yang sebenarnya tidak begitu penting, tetapi kita perlu berespon positif dengan segera menjawab. Nah, itu termasuk di kuadran 3. Kemudian yang masuk tidak penting dan tidak mendesak. Ya, itu hal-hal yang sifatnya wasting time saja ya. Game, nonton hiburan di YouTube atau IG dan sebagainya. Ya, sebagai hiburan bisa saja dilakukan, tetapi bisa juga diabaikan. Karena untuk apa? Dimanfaatkan untuk mengerjakan yang lebih penting atau lebih mendesak. Nah, dengan menetapkan skala prioritas dalam list pekerjaan kita, maka akan memudahkan kita untuk mengerjakan yang mana dulu sih yang harus kita kerjakan. Dibantu dengan mindset yang benar, akan memudahkan kita dalam membuat skala prioritas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya menutup briefing pagi hari ini,
Kita akan melihat beberapa pengumuman untuk minggu ini. Pada tanggal 15 Maret akan dilakukan training pemahaman akuntansi dan pajak untuk manajer dan kasir H1. Pada tanggal 17 Maret akan dilakukan pemberkasan bagi karyawan baru serta training SPT pribadi bagi seluruh karyawan Cun Motor yang memiliki NPWP dan sudah pernah melapor SPTOP pada tahun sebelumnya. Pada tanggal 18 Maret akan dilakukan training digital marketing untuk seluruh manajer H1 dan admin CRM. Nah, itu tadi pengumuman kegiatan kita selama 1 minggu ini. Oke, tetap semangat ya, jaga pikiran kita untuk selalu positif. Karena kesuksesan itu sangat terbuka bagi orang-orang dengan growth mindset.